Memasuki acara yang kedua yaitu semi kampanye. Memasuki acara yang ketiga yaitu semi kampanye calon Ormas Dharma Bakti ke-18 Admiral. Penyampaian Pak Orator yang pertama kepada Aufa Hana Nabila, padanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja pujian syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan kepada kita hingga sehat walafiat sampai saat ini. Dan tidak lupa juga mari kita junjung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Ya, jadi di sini pertama-tama, jadi di sini saya terpilih sebagai kandidat nomor 1. Sebenarnya jujur di sini saya belum tahu mau ngomong apa, karena benar-benar bingung. Tapi ya soalnya sedikit aja sih mau ngomong, karena di sini kan bahasanya sebenarnya kampanye kan, biar ada yang milih. Jadi ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena di sini kita sebagai calon-calon Ormas, tentunya kita nggak sendiri di sini. Kita tuh nggak Ormas yang nggak kabinet, presiden, wapres, nggak hanya itu. Jadi di sini juga kami, walaupun mungkin ada salah satu dari kita nanti mungkin ada yang emang juga berniat masuk Ormas bagaimana, kami berharap sekali kalian untuk kerjasamanya dalam hal apapun. Selama kita dapat maksudnya training ya, semi workshop dari berbagai banyak sumber, di situ kita banyak dapat ilmu yang mungkin emang ada ilmu yang belum kita ketahui, ada yang ilmu kita ketahui. Nah di situ satu yang emang saya selalu pikirin, mungkin nanti di Ormas kita ini mungkin bagus, tapi belum tahu sebagai admiralnya, penggeraknya, apakah mereka bersedia, apakah mereka siap. Karena teamwork made the dream work. Jadi kerjasama itu menghasilkan itu bersama. Jadi apa ya bahasanya, saat kakak kelas kita mereka sudah buat program-program seperti ini, jadi mereka juga berharap ke bawahnya, generasi bawahnya kita itu generasi yang lebih baik dari mereka. Oleh karena itu kita berharap sekali untuk kerjasama kalian. Mungkin kalian pasti tahu ya, kayak misalnya dulu ada kakak zaman dulu yang emang angkatannya ini. Karena saya ingat kata Uci dan kata Kak Ataya pas itu dikumpul yang angkatan bisa. Satu-satunya masalah terbesar yang sulit bagi sebuah jalannya Ormas itu angkatannya sendiri. Jadi sesungguhnya di sini di sini cuma pengen kesadaran dari kalian dan kerjasama dari kalian bahwa emang ini udah saatnya, ini sudah waktunya kita kerja saat ini. Kita udah dikasih, kita mendharma bakti
Baktikan itu nggak hanya sebuah kabinet dan presiden dan wapres saja. Kita seangkatan semua ormas. Kita semua seangkatan Dharma Baktikan untuk Mahat Al-Zaitun ini. Jadi oleh karena itu intinya dari I cuma ya makasih silakan ya. Jadi intinya dari I cuma pengen kerjasama kalian nanti pasti sudah semua kebentuk. Jadi tolong banget kesadaran dan kerjasama. Jadi ya cukup sekian itu aja dari I. Makasih untuk perhatiannya bagi yang mendengarkan. Oke, sekian. Hadza wallahu ya'ana wa yuqanna walhamdulillah. Ya, selanjutnya orasi yang kedua akan disampaikan kepada Nabila Kota ini, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang amat berhormat Ustadz wa Ustazah, yang saya hormati para panitia dan teman-teman admiral yang berbahagia. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya adalah orang yang biasa dipanggil Bibil. Jadi jika kalian menemukan panggilan lain dan itu bukan saya, kalian bisa menambahkan embel-embel kepada saya, Bibil cantik misalnya. Sebelumnya mungkin kalian akan bertanya-tanya, kenapa saya berdiri di sini? Kenapa saya bersama 11 anggota yang lainnya? Dan maaf, itu bukan sebuah pertanyaan yang bisa saya jawab. Karena saya juga terkejut bahwa ada nama saya yang dipercaya oleh teman-teman penghuni asrama Anur. Setelah 3 hari semi workshop untuk 22 kandidat calon presiden Ormas, saya sadar bahwa saya adalah termasuk dari 3 nama santri yang jumlah votingnya sama. Dan menurut saya itu bukan suatu kebutuhan yang bisa diduga-duga, bukan suatu kebutuhan yang cuma-cuma. Saya menandakannya sebagai suatu skenario Tuhan yang paling indah untuk saya sebagai pemeran hidup saya sendiri. Maka sejujurnya tidak banyak yang bisa saya janjikan kepada kalian selain kesungguh-sungguhan saya dalam bertanggung jawab untuk diri saya sendiri dan untuk kalian semua. Dan saya harap jangan menilai saya terlalu baik, karena saya takut saya tidak sebaik yang kalian nilai. Dan jangan menuntut saya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, karena saya belum menemukan seorang pemimpin yang baik. Yang saya temukan adalah seorang pemimpin yang bijaksana, yang dapat mengambil keputusan dengan sangat bijaksana. Ada 3 pihak yang akan diuntungkan atau dirugikan, atas, tengah, dan bawah. Dan seorang pemimpin yang bijaksana akan mengambil keputusan walau salah satu pihak dari ketiga pihak ini merasa dirugikan, padahal itu adalah suatu keputusan yang baik untuk 3 pihak ini. Dan dalam stratifikasi sosial tidak luput dari status dan peran. Saya memiliki banyak status dan peran. Saya sebagai Nabila Kota Aini, anak dari Bapak Purwanto dan Ibu Hartiliana, sebagai teman kalian, sebagai santri Al-Zaitun yang dipimpin oleh
Indonesia Al-Zaitun. Banyak peran yang harus saya jalankan di sini. Jadi jika kalian menuntut untuk menjadi seorang yang baik untuk kalian, peran saya banyak. Dan peran saya sekarang di sini adalah calon Presiden Organisasi Pelajar Mahat Al-Zaitun Dharma Bakti ke-18. Saya tahu kalian semua melihat bagaimana saya di depan, di tengah, dan di belakang. Mungkin sebagian kecil tidak. Tapi inilah saya, Nabila Kurota Aini. Sekian. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Merdeka. Terima kasih kepada Nabila Kurota ini. Menyampaikan orasi yang ketiga yaitu oleh Syafa Tasya Kamila. Kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. 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 Belum selesai, belum mulai. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya, Mira? Ada yang siapa yang lagi bahagia? Ya, saya harap Admiral Reza semuanya bahagia terus ya, jangan ada yang sedih. Jujur sebenarnya nggak tahu mau apa. Saya mau ngomongin pesan-pesan Ai dari kelas ini. Hai semuanya. Nama saya Syafa Tasya Nabila Putri. Saya asal Samarinda, Kalimantan Timur. Terus saya kelas 11 B kuliah. Kita kenalan aja ya. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakak saya ada 2, adik saya ada 1. Terus saya lahir tepat 17 tahun yang lalu di Samarinda hari Sabtu 27 Maret 2004. Belum. Jujur, saya senang banget jadi bagian dari Admiral, dari bagian 700 sekian orang yang bagian dari Admiral. Pokoknya bahagia banget bisa sama kalian. Pokoknya sebenarnya nggak ambis-ambis banget jadi Opmas, tapi kalau misalnya sampai kepilih, Bismillah samina wa ta'na. Pokoknya pesan saya buat Admiral Rijal semuanya, semoga bahagia terus, semangat terus. Oh iya, kalian kalau misalnya milih pemimpin itu jangan lihat dari karakter sehari-harinya, karena nggak semua orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kalian belum ya? Nih kalian tuh kalau misalnya milih pemimpin itu tuh lihat dari bagaimana cara dia berorganisasi. Pokoknya Aing bisa ngomong banyak banget, gak bisa ngomong, Aing
mohon perhatiannya agar menghargai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Sebelumnya saya ingin perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Siti Hakiki binti Asep Heri dari kelas 11 ISB 10. I was born on 28 of January 2004 and I was born in Garut, West Java. Di sini saya hanya ingin sedikit menyampaikan tentang menjadi pribadi yang lebih baik. Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Itu adalah kata yang sangat cocok, yang sangat pas untuk keadaan kita pada saat ini. Karena kita sekarang adalah sebagai remaja. Dan besok kita adalah orang yang memegang peran penting dalam bangsa ini. Banyak potensi yang kita miliki. Jadi jangan merasa insecure terhadap diri sendiri. Pasti ada potensi yang kita miliki. Karena setiap orang yang tadi telah disebutkan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka kita patut bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Coba mulai dari diri sendiri untuk lebih baik lagi. Yang masih bangunnya kesiangan, coba untuk lebih pagi lagi. Yang mungkin kalau bisa sholat tahajud lah. Motivasi terbesar dalam hidup kita ini adalah diri kita sendiri. Motivasi intrinsik sangat penting, sangat diperlukan. Mungkin apabila kita sering melihat video motivasi ataupun dari seorang inspirator atau motivator yang menyampaikan kata-kata bijaknya, itu mungkin berpengaruh. Namun hanya sedikit. Yang terpenting adalah motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Abda'u binafsi, mulai dari diri kita sendiri, menjadi uswatun hasanah bagi orang lain, bagi adik kelas, bagi sesama, atau mungkin bagi yang lebih tua, bagi yang umurnya lebih tua dari kita. Sudah sepatutnya kita seperti itu. Berpikir lebih mengglobal, terbuka terhadap perubahan zaman, namun tetap ada batasan. Bijaksana dalam menggunakan internet dan tidak boleh berlebihan karena banyak hal negatif yang didapatkan dari itu semua. Saya harap kami semua dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Saya berbicara di depan seperti ini bukan berarti saya telah menjadi pribadi yang baik. Bukan berarti saya menjadi orang yang paling baik di antara angkatan Abinar ini. Tapi saya harap kami bisa bersama untuk memajukan angkatan ataupun Al-Zaitun ini. Dimulai dari diri sendiri. Diri sendiri, angkatan Al-Zaitun Indonesia, dan dapat berkontribusi untuk perkembangan peradaban dunia. Sekian dari saya hanya ingin berbagi, bukan bermaksud untuk menggurui. Mohon maaf apabila memang banyak kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya, hada wallahu ya'lana wa yahfaduna. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pada surat viral dimohon tenang pada saat ada penyampaian orator. Tapi kalau setelahnya nggak masalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pertama-tama mau kenalan dulu nih. Iya, perkenalan, biar kenal, nggak apa-apa. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Az-Zahra Zulfa Fadila binti Gunawan Sugianto. Belum kelar. Katanya tepuk tangannya kan sudah kelar ya. Saya dari kelas 11 ISP 03. Ajar. Ya. Oh iya nih, ada yang nanya, Dila sekelas sama siapa? Dila sekelas sama Arsad Faiz, sama Arsad, sama Fajar. Siapa? Fajar. Udah cukup. Dan nih, mode yang serius tapi santai ya. Jadi agar dapat diresapi dengan baik. Oke, itu aja. Nih, di sini. Oh ya, nih nama Ai kan tadi panjang tuh, panggil aja Dila ya, Dila, D-I-L-A, nggak pakai H ya, jangan sampai salah nama Dila. Nih, dia cuma mengingetin kalian, Admiral. Tolong ya, kita semua udah dewasa lah. Jadi, sebenarnya satu poin aja yang benar-benar Dila sampein ke angkatan Nisa, ke angkatan sekarang nih, karena Dila lagi ngomong di angkatan Rijal, Dila ngomong di angkatan Rijal nih. Menghargai sesama ya, menghargai. Ketika kalian ingin dihargai, kalian mulailah menghargai orang terlebih dahulu. Siapapun itu. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Sebenarnya dari tadi dia lihat nih, dari Alfa, Aca, Silmi, itu orasinya udah bagus banget ya. Cuma sayang yang memperhatikan sedikit. Mungkin Dila di sini bukan apa-apa. Cuma dia di sini juga salah satu nama dari angkatan Admiral ya. Mau ngingetin, kita ini bentar lagi jadi Ormas loh. Ormas itu yang bukan cuma 38 orang yang namanya ditempel di setiap asrama, bukan. Kalian semua itu juga Ormas. Udah dibilang tadi kan, semua bisa berpartisipasi dalam bentuk apapun. Sekalipun kalau misalkan kalian kayak nggak berpartisipasi dalam bentuk ide, untuk apalah, untuk acara Kemenpora, di Serham, atau KPST, apapun itu, di situ kalian bisa menghargai sesama, itu bentuk partisipasi juga loh. Itu penting ya. Jadi menghargai sesama ya, Admiral ya. Nih, cuma satu, tolong banget, duduknya yang rapi. Gak ada tuh yang senderan, nyadar tiang. Kelihatan? Tau nggak? Mungkin kita nih dua besar sini bukan apa-apa, tapi cobalah kalian tuh jaga image. Ada mudabir loh, ada ustadz, ada ustazah, udah kelas 11 ya. Ya, ingat. Oh ya, dia juga punya pesan nih. Waktu itu Ustadz Agus Rojak pernah datang lah.
Dia bercerita ya soal ada kakak kelas yang pas udah jabat tuh jadi kayak gimana gitu ya, agak nyeleweng lah. Dia tahu itu mungkin emang kayak udah biasa kakak kelas kayak gitu, tapi yang tadi udah disampaikan berawal dari diri sendiri ya, dari hal-hal kecil, bahkan dari hal merapihkan kasur mungkin ya. Kalian yang bangun tidur harusnya rapiin kasur atau gimana, itu hal kecil loh yang bisa mempengaruhi hal-hal besar kalian di masa depan. Itu aja ya. Dan semoga kalian selalu bahagia, selalu sehat, makin punya bakat ya, Admiral. Ya, walhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hasbi Allahu la ilaha illahu wa la ilaha illallah. Tawakkaltu ala Allahi azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Halo kalian, apa kabar? Selamat malam ahi-ahi tampan hari ini. Asik. Jadi kenalan dulu ya, kalian sebelumnya kenal Ai sebagai pernah jadi wakil ketua Binaya Tilawah Watafi Terpadu. Nah, jadi sekarang saya di sini berdiri sebagai kandidat calon presiden organisasi pelajar Mahat Al Zaitun Dharma Bakti ke-18. Jadi udah pernah kenal kan sebenarnya sama Ai? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Laura Amelia binti Mari Muhammad, kelas 11 Niabe 5. Mana anak 11 nya 5? Nah, 17 hari yang lalu saya dilahirkan ke dunia. Jadi hari ini. Nih, pasti sebentar ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Apa biodata Ai? Lanjut aja ya, nih pasti di umur kita kayak gini pasti kan udah berpikir dong kayak bentar ya, pasti kan berpikir pernah 10 tahun ke depan kalian mau jadi apa. Mungkin ada yang dari sekarang udah mulai belajar buat investasi, belajar buat jualan di luar. Tapi kalian ngerasa gak kalau hal-hal kecil yang kalian lakukan sekarang itu berdampak besar buat masa depan kalian? Misalnya sekarang dari partisipasi kalian sebagai Okmas. Ayo dong. Kan tadi udah dibilangin Dila, harus menghargai orang di depan ya. Karena orang yang berdiri di depan kayak gini tuh gak gampang loh, gak gampang yang kalian lihat kayak ayo berdiri di depan kayak gini langsung ngomong. Itu gak gampang kayak gitu kayak. Nah jadi kalian tahu gak definisi dari Dharma Bakti itu apa? Tahu gak? Tahu gak? Nah, ini Dharma Bakti itu salah satu cara untuk kalian mempersembahkan bahwa kalian tuh pernah ada loh di sini. Kalian tuh pernah ada loh di angkatan Admira. Kalian udah punya apa buat dikasih ke Mahat Al Zaitun ini yang udah kalian persiapkan dari selama kalian belajar di sini. Kalian udah punya apa? Nah maka dari itu, karena waktu yang bentar lagi kita harus mempersiapkan apa aja yang bakal kita kasih ke Mahat ini buat pengabdian kita, biar kalian tuh sekolah di sini tuh gak cuma loh, kayak kalian coba datang belajar gak ninggalin sesuatu. Buat apa gitu ya. Jadi di sini ayo kita kerjasama buat mensukseskan Okmas di angkatan kita ini, karena ini benar-benar jadi sejarah buat kita semua ya. Udah cuma sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau kalian mau pilih A, ya udah saya akan menjalankan amanahnya. Kalau enggak, ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Sihu mereka. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'u lahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Mudabbir Asrama Al-Fajar, yang terhormat para panitia dari MBT Angkatan 1 dan panitia dari Angkatan Admiral. Dan yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan Angkatan Admiral yang akan selalu bahagia sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur di sini agak grogi karena emang banyak orang. Jadi di sini mungkin udah ada yang tahu Ai atau ada yang udah kenal Ai. Ai di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahma Dina Al-Fatiyah binti Bambang Sutiaji bin Subarkat bin Odi. Saya di sini sebagai salah satu dari 22 calon kandidat organisasi pelajar Ma'had Al-Zaitun Dharma Bakti ke-18. Nggak banyak yang saya sampaikan. Di sini saya hanya akan menyampaikan bahwa pada periode ini, pada oktas tahun ini, kitalah yang akan menjabat sebagai organisasi pelajar Ma'had Al-Zaitun. Maka dari itu, di sini kita membawa identitas nama Admiral. Maka dari itu, saya harapkan kepada teman-teman sekalian agar ikut berpartisipasi. Yang dari saya, hadza wa ya'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hai. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan kondisi sehat walafiat, walaupun sebelumnya sempat merasakan rasanya reaktif. Oke. Yang amat berhormat Syekh Zaitun Bestawi dan keluarga, yang terhormat Dakbir Asrama Al-Fajar dan para panitia dari pemilihan saya. Mungkin di sini teman-teman semua melihat saya berdiri di sini terlihat live atau aneh, karena sebelumnya saya sempat juga berdiri di depan teman-teman sekalian untuk menyampaikan orasi 10 besar kandidat 10 MPK. Kalau ditanya, Ci, kok bisa masuk 22 besar kandidat presiden Ormas? Jawaban saya cuma satu. Ini adalah amanah yang Allah berikan kepada saya, yang diperantarakan oleh Angkatan 18 Admiral Nisa kepada saya. Sebelumnya di sini saya mau bertanya, adakah yang masih belum mengenal saya? Sepertinya banyak, soalnya tidak ada yang mengatakan. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suci Insani binti Mislan. Saya dari Jambi. Dengan tanggal lahir ataupun orang yang mengucapkan ulang tahun kepada saya dipersilakan 21 Mei 2024. Saya dari kelas 11 IIS B10. Di sini saya akan menyampaikan tentang pilihan ketika kalian berkeinginan untuk memilih salah satu di antara kami. Kapan saya pilihlah pemimpin yang benar-benar terbaik, bukan hanya ketika mereka berbicara di depan, bukan hanya ketika mereka berbicara di depan kalian, tapi tindakan, akhlak, bahkan hati nurani serta seluruh tindakan itu benar-benar benar,
ketika kalian memilih seseorang, kalian harus membayar harga pilihan tersebut. Memilih bukan sekedar nama ataupun tapi tanggung jawab untuk mengikuti program yang dibuat, perintah disampaikan, bahkan tindak gerak-geriknya pun harus dicontoh. Maka dari itu, di sini saya hanya bisa mengajak, ayo, mari kita majukan diri kita masing-masing. Mari kita bersama majukan angkatan kita Admiral. Mari kita bersama memajukan Madrasah Aliyah Mahat Al-Zaitun. Dan mari kita bersama memajukan Al-Zaitun untuk kita tembus ke dunia. Sekian. Oleh tidak saya akan kembalikan kata wa ya ana wa yamadna wa alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi al-mad'u lahu al-bilalu wa rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Yang terhormat Mudabir, yang saya hormati Ustaz dan Ustazah, yang saya hormati 22 besar sahabat Presiden Ormas, dan yang selalu saya banggakan teman-teman Admiral Angkatan 18. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aulia Adam di Tanamal Wahyudi. Saya dari kelas berarti D10. Saya berasal dari koordinator Jawa Timur. Saya adalah salah satu anggota dari Angkatan Admiral dan saya adalah santri Al-Zaitun. Begitu juga dengan kita semua memiliki identitas kita masing-masing, yang dimana identitas itu merupakan ikatan kita dengan orang yang berkaitan dengan kita, yang dimana identitas ini ada tanggung jawab yang harus kita jaga. Kita sebagai anak dari orang tua kita, apa yang seharusnya kita lakukan kepada orang tua kita? Kita sebagai santri Admiral, karya apa yang sudah kita ciptakan? Dan kita sebagai santri Al-Zaitun, sudah baikkah kita? Sudah layakkah kita jadi santri yang baik? Maka dari itu saya di sini ingin bertanya, apa itu amal jariah? Amal yang di dalamnya ada pahala yang terus mengalir. Tapi di sini bukan hanya pahala, ada dosa juga yang bisa dihasilkan dari amal itu. Ketika amal yang kita lakukan itu merupakan perbuatan yang buruk, kesalahan demi kesalahan dari setiap tahunnya, kakak kelas yang selalu sewenang-wenang pada adik kelasnya. Jika kesalahan itu terus terjadi setiap harinya, setiap periodenya, sama saja kita telah melakukan dosa jariah, kesalahan yang terus berulang-ulang setiap kali. Jadi di sini saya minta kepada Admiral semuanya, seluruhnya, untuk bisa merubah itu semua. Jangan ada di dalam hati kita rasa dendam. Dulu saya seperti ini kan, mengapa saya saat menjabat tidak bisa seperti itu? Salah. Kita di sini semuanya harus punya komitmen untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jangan tanamkan dalam diri kalian tuh rasa balas dendam, rasa ingin menguasai. Jangan ada seperti itu ya. Kita di sini bersama-sama untuk membuat perubahan yang lebih baik, perubahan yang nyata. Dan kita di sini yang nantinya akan menjabat sebagai Ormas. Ormas merupakan amanah. Amanah merupakan hutang yang harus kita bayar. Jadi di sini saya pesan, ketika nanti kita telah menjalankan tugas kita, tolong lakukan dengan totalitas dan loyalitas. Kita kerahkan semua potensi yang kita miliki semata-mata untuk belajar dan berkarya demi Al-Zaitun ini.
dan rasa loyalitas, kesetiaan kita terhadap tugas yang telah diamanahkan kepada kita. Karena Syekh di sini mengajarkan kita melatih kita untuk tidak menjadi penguasa yang nantinya akan menjadi koruptor. Kita di sini bertugas dengan ikhlas, dengan karena niat ibadah kepada Allah. Jadi saya pesan, tolong kita tunaikan amanah ini dengan seikhlasnya. Dengan apa ya? Tolong tanamkan di pikiran kita bahwa ini tuh bekal kita di masa depan nanti. Jangan sia-siakan, jangan remehkan. Oke? Saya yakin Admiral pasti bisa jadi yang lebih baik lagi. Menjadi uswah bagi yang lainnya. Sekian. Maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung. Saya sempurnakan dengan hadza wa khairana wa yaqaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Admiral, coba duduknya layaknya seorang pemimpin. Bagaimana duduk seorang pemimpin? Kita semua adalah seorang pemimpin. Dan tidak ada suara. Karena seorang pemimpin itu adalah mereka yang pandai mendengarkan. Mendengarkan orang yang sedang berada di depan mereka. Sausukufakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sofia Maqam Al-Mahmuda binti Hayat, berasal dari koordinator Bandung, Jawa Barat Selatan. Oke, di sini saya akan memberikan sesuatu kepada kita semua, kepada Admiral semuanya, mengenai satu hal yang terkadang kita sepelekan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu, mau didengarkan ya, yaitu adalah ikhlas. Ikhlas. Banyak orang yang berkata ikhlas, 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 tapi sulit dalam pengerjaan untuk mengaplikasikan kata ikhlas itu. Ikhlas. Hari ini dan detik-detik yang akan datang, itu adalah masa kita untuk mengabdi kepada Al-Zaitun. Bekerja di Opmas, menjadi mustami, menjadi multi, dan semuanya kita abdikan untuk Al-Zaitun. Semua itu sudah menjadi tugas bagi kita semuanya. Terkhususnya santri kelas 12. Jangan lupakan yang namanya kemustamian, kemulkian. Semua yang tersimpul dalam pengabdian kepada Al-Zaitun. Semuanya. Bukan hanya aspek yang dua itu. Ketika kita kerja, maksudnya kita bekerja sebagai Opmas, jangan lupa cantumkan dalam hati kita ikhlas. Ikhlas ya teman-teman, ikhlas, jangan lupa itu. Cuman itu doang kata kuncinya. Karena ketika kita sudah ikhlas, walaupun kita tidak menyukai pekerjaan itu, tapi kita melakukan dengan ikhlas, insya Allah pasti dapat pahala. Karena kita ikhlas. Dan kita tidak merasa terbebani dengan apa yang kita kerjakan, walaupun kita itu nggak suka. Contohnya aja seperti misalnya kemustamian. Misalnya emang ada yang tidak suka dengan program kemustamian, contohnya. Tidak apa-apa, lakukan saja. Jangan lupa keikhlasannya, keridoannya. Karena itulah yang Allah nilai. Paham ya, Admiral? Oh iya, ini pesan juga untuk kita semuanya, ketika nanti kita sudah
terbentuk sebuah kabinet, terbentuk sebuah ormas, pasti itu bakal ada staf-staf di bawah kementerian. Staf ini, staf itu, dan staf lainnya. Jangan ada yang saling berselisih. Jangan ada yang saling berselisih antara staf ini dengan staf ini. Tidak boleh saling berselisih. Kita semua adalah satu tubuh. Admiral, Ormas Dharma Bakti 18 Admiral. Kita satu tubuh. Tubuhnya tidak terpisah-pisah. Bukan bagian ini, kita satu ya. Ormas Dharma Bakti Admiral. Jadi, untuk kita semua yang nanti mungkin berminat atau masuk ke dalam staf-staf, ya sudah, lakukan dengan ikhlas. Tidak ada perselisihan di antara kita semua. Karena Allah itu tidak menyukai hal-hal yang berselisih. Intinya itu ya, teman-teman semua. Menjadikan diri kita lebih baik dari yang kemarin. Mulai hari ini, mulai detik ini, untuk semua pekerjaan yang kita lakukan dengan asal-asalan, mau itu piket lingkungan, mau itu piket kamar, mau itu piket kelas, ataupun semua pun, apapun itu, lakukan dengan ikhlas. Benar, karena saya juga berpengalaman seperti itu. Nggak ikhlas dengan melaksanakan ini, tapi jalani saja, terus bertahap. Ya udah, jalani aja karena udah skenarionya. Akhirnya menjadi ikhlas dan akhirnya terbiasa. Yang awalnya nggak suka menjadi suka. Dan satu pesan lagi nih, perhatian semuanya, satu yang ingin saya sampaikan. Ketika nanti kita semua ini sudah menjadi ormas, menjadi bagian dari ormas. Ormas itu satu angkatan, bukan hanya kabinet-kabinet dan menterinya saja. Ormas itu satu angkatan. Maka kita harus saling merangkul satu sama lain. Kemudian kerjanya juga loyalitas dan totalitas. Semuanya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Ingat, tujuan kita diturunkan ke dunia, diciptakan ke dunia, itu hanya untuk beribadah. Dalam ayatnya pun dijelaskan. Surat Al-A'raf ayat 172. Yang depannya itu, dan ingatlah. Tuh, banyak sekali manusia yang lupa dengan kata-kata itu. Di depannya itu, dan ingatlah. Karena apa? Karena kebanyakan manusia tidak mengingat apa yang telah terjadi ketika kita di dalam rahim ibu kita, di alam-alam yang kita memang tidak tahu. Bahkan ketika kita kecil pun kita tidak tahu apa yang kita lakukan, apa yang terjadi dalam diri kita ketika kita masih kecil. Nah itu, dan ingatlah bahwa tujuan kita diciptakan, dilahirkan, dan diturunkan ke dunia ini hanya untuk beribadah. Semua niatkan untuk beribadah kepada Allah. Paham ya, Admiral? Oke, mungkin itu saja pesan ya. Lebih ke pesan untuk kita semua, untuk mempersiapkan generasi yang kuat. Jangan kita meninggalkan generasi yang lemah. Kita harus meninggalkan generasi yang lemah dan menciptakan generasi yang terbaik, generasi yang kuat untuk Al-Zaitun dan untuk Indonesia. Ya udah, sekian dari saya, semoga dimengerti dan dipahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, hadza wallahu yar'ana wa yafadna walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allahumma jalla jalaluhu wa sallallahu alaihi Muhammad wa ali al-mad'u lahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat Mudabir dan Wakil Mudabir, Asatidz Asatidz dan para guru, kakak, serta MC dan para admiral yang saya banggakan. Sebelumnya saya ingin bertanya, ketika saya sampai di asrama Al-Fajr, saya disambut
oleh sebuah kalimat. Hei Nisa, hati-hati, kalau di Rijal gak bisa ngelawak, kalian dibully. Akhirnya sang Rijal bertanya kembali kepada saya, kalau di Anur gimana caranya biar mereka ketawa? Saya bilang, kalian bersin di depan mikrofon aja. Masya, itu Nisa semuanya sudah ketawa. Oke, itu selanjutnya. Cuman Nisa tuh gak gampang lawak ya. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Syifa Aulia binti Ahmad Kaburi. Saya berdiri di sini tanpa menyiapkan apapun. Saya hanya ingin kalian semua tahu mengapa saya berdiri di sini. Kalau kalian bertanya, siapa orang yang paling sering telat, saya akan angkat tangan paling duluan. Ketika kalian bertanya, siapa yang ketika jogging ke Jalan Pasifik, dia memotong jalan lewat hutan mangga, lewat kebun mangga, saya akan angkat tangan. Ketika kalian bertanya, saya itu siapa? Saya adalah Syifa Aulia yang pernah, istilahnya seperti ini, Syifa, enggak, awe. Saya bersyukur, kenapa? Karena saya tidak sekelas lagi dengan Anda. Karena ketika di kelas, saya orang yang paling sering membuli, memukuli dengan sapu, memukuli dengan pel-pelan, yaitulah saya. Menyadari hal tersebut, saya menelpon ayah saya. Saya memanggilnya Abi. Halo Abi. Abi, saya terpilih menjadi 22 besar Hokmas. Tapi saya tidak ingin Abi. Lantas Abi saya berkata, justru itu adalah doa-doa Abi. Saya ulangi, justru itu adalah doa-doa Abi, Syifa. Di situ saya merasa tertampar. Dan saya sadar, seburuk apapun kita, sejelek apapun kita, doa orang tua akan selalu mengalir ke kita. Saya berdiri di sini karena doa dari orang tua saya. Kalian duduk di sini, kita semua duduk di sini karena doa dari orang tua kita. Saya kembali mengulas apa yang saya dapat dari kemarin ketika tidak datang ke sekolah. Selalu setiap pertemuan ada pertanyaan, man ana? Who am I? Saya itu siapa? Saya itu siapa? Saya jawab, saya Syifa Aulia. Lalu pemateri menanyakan, apakah kamu hanya Syifa Aulia? Kamu berdiri di sini membawa nama ayahmu, binti Ahmad Kaburi, nama ibumu, Triwidya Suti. Saya berdiri di sini karena saya Admiral, saya santri Al-Zaitun. Saya juga tablemate dari Ridwan Abdul Salam. Saya berdiri di sini tidak hanya membawa nama saya sendiri. Maka ketika kita ingin berbuat buruk, kita ingin berbuat baik, itu membawa semua nama, semua status kita. Hanya satu yang saya ingatkan, Admiral, suara kita sangat berharga. Suara kita sangat berharga. Siapapun nanti presidennya, siapapun orang yang akan memimpin kita, patuhi dia. Laksanakan perintahnya. Jangan sekedar memilih, sekedar menyerah para, lantas membiarkan dia bekerja sendirian. Oke semuanya. Sekian dari saya. Hadza wallahu yar'ana wa yafadna walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kepada seluruh calon kandidat Presiden Ormas Dharma Bakti ke-18 Angkatan Admira. Memasuki acara yang keempat, yaitu evaluasi yang akan disampaikan oleh Mudabir Asrama kita tercinta, orang tua kita